Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Soraya Ananda dan rekan saya ada Vina Oktaviani Batubara, Reva Suci Septiawati, Naila Iza Amora, dan Muhammad Haikal. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada studi kasus yang pertama ini terhadap PT Dwi Guna Nusantara. Nah, di sini ada jurnal umumnya pada bulan Maret 2025. Bisa dilihat di sini hasilnya itu balance debit dan kreditnya sejumlah 926 juta. Lalu selanjutnya itu ada buku besar. Pada buku besar ini terdapat bisa kita lihat di sini bertotalkan 128 juta. Lalu ada piutang dagangnya itu bertotalkan 180 juta, persediaan barang dagangnya 20 juta, sewa gudang dibayar di muka itu ada 24 juta, utang dagangnya itu ada 40 juta dan pendapatan diterima di muka itu 12 juta. Nah, ada juga pemil modal pemiliknya itu bertotalkan 200 juta, price pemiliknya 15 juta, dan ada penjualan itu bertotalkan 280 juta. Lalu di sini ada HPP itu bertotalkan ada dua HPP. Yang pertama penjualan tunai dan kredit. Dan tunai itu bertotalkan 60 juta. Kreditnya itu ada 170 juta. Nah, di sini ada beban gaji yang bertotalkan 30 juta dan yang terakhir itu pada buku besar itu ada beban listrik dan air yang bertotalkan 5 juta. Nah, selanjutnya ada neraca saldo yang sebelum. Di sini bisa kita lihat debit dan kreditnya itu juga balance yang bertotalkan 552 juta. Nah, selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian. Nah, bisa kita lihat di sini pada 31 Maret 2025 ada jurnal penyesuaian yang di mana debit dan kreditnya ini balance yang bertotalkan 111 juta. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah. Oke, jadi ini tuh hasil dari kas piutang usaha, persediaan, sewa dibayar di muka, beban sewa, beban piutang tak tertagih, beban penyusutan peralatan, beban gaji, beban listrik dan air, utang gaji, utang dagang, cadang, piutang, modal pemilik, pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa, akumulasi, penyesuaian, saldo saldonya lalu ada penjualan HPP Prive. Nah, ini semua totalnya itu pada 658 juta rupiah. Jadi itu neraca saldonya itu setelahnya yaitu 658. Oke, next. Kita bakal ke laba rugi. Nah, di laba rugi ini di dalam PT Dwi Guna Nusantara laba bersihnya itu 60 juta rupiah. Dan kita menggunakan data dari buku besar yang ada di jurnal umum pertama. Next. Oke, sekarang di perubahan ekuitas. Di mana di perubahan ekuitas ini kita membuat dari saldo awal per 1 Maret 2025 dan ada penambahan laba bersih. Lalu ada pengurangan price pemilik. Jadi ini ada pada modal pemilik yaitu 200 juta rupiah, pada saldo laba yaitu 155 juta rupiah, dan total dari semuanya yaitu 355 juta rupiah. Sekarang saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan di neraca. Pada Maret 2025, jadi di sini itu untuk akun lancarnya sendiri itu ada kas, piutang usaha, eh, cadangan piutang,
persediaan, sewa dibayar di muka, total aset lancar, aset tidak lancar, akumulasi penyesuaian, total aset tidak lancar, dan total aset. Jadi untuk total aset lancar di sini itu sebesar 415 juta rupiah. Lalu untuk total aset yang tidak lancar itu sebesar 7 juta. Jadi total akhir aset ini berupa 408 juta rupiah. Lalu di sini itu ada eh, liabilitas dan ekuitas. Yang pertama itu ada liabilitas lancar yang terdapat utang dagang, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan total liabilitas lancar. Lalu disusul dengan ekuitas, terdiri dari modal pemilik, saldo laba, dan total ekuitas, lalu total liabilitas ekuitas. Jadi untuk total liabilitas lancar, lancar sendiri ini itu sebesar 53 juta. Lalu untuk total ekuitas itu sebesar 355 juta, dan total liabilitas dan ekuitas ini sebesar 408 juta. Selanjutnya itu laporan arus kas. Untuk laporan arus kas eh, pada bulan Maret 2025 itu akti, aktivitasnya yang pertama itu ada kas, penerimaan kas dari penjualan tunai, pembayaran gaji, sampai kenaikan bersih kas eh, itu memiliki total 156 juta. Lalu untuk arus kas di Guna Nusantara per Maret juga itu ada arus kas dari aktivitas operasi sampai ke kas akhir periode dengan total 178 juta. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang jurnal penutup per Maret 2025. Di sini ada beberapa akun penjualan, pendapatan jasa, ikhtisal laba rugi, ikhtisal laba rugi, terus harga pokok penjualannya, beban gaji, beban utilitas, beban sewa, beban penyusutan, beban piutang tak tertagih, ikhtisar laba rugi, saldo laba, terus ada saldo laba yang kedua. Terus yang terakhir ada Prive. Dari akun-akun tersebut kan ada debit kreditnya, dan dua-duanya totalnya balance sebesar 581 juta. Oke, terus di sini ada neraca penutupan. Neraca penutupan sendiri ini per Maret 2025, yang pertama akunnya itu ada aset lancar yang terdiri dari kas, piutang usaha, cadangan piutang, persediaan sewa dibayar di muka. Terus di sini juga ada total aset lancarnya sebesar 415 juta. Terus aset tidak lancarnya yaitu akumulasi penyusutan. Terus total asetnya itu 7 juta. Terus yang terakhir juga total aset keseluruhannya itu 408 juta. Terus liabilitas lancarnya terdiri utang dagang, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Terus total liabilitas lancarnya itu sebesar 53 juta. Terus kalau ekuitas terdiri dari modal pemilik, saldo laba atau di akhir itu sebesar 355 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 408 juta. Dan boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio keuangannya bisa kita lihat sendiri pada ini. Itu tuh ada rasio keuangan, rumus, nilai, dan interpretasi. Itu tuh kurang rasionya, rumusnya selancar, dibagi liabilitas lancar. Nilainya 7,83. Terus hasil keuangannya yang gross profit margin atau GPM, laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Nilainya 39,29%. Terus net profit margin NPM, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Nilainya 21,43%. Dan yang keempat, debt to equity ratio atau DER, itulah total liabilitas dibagi total ekuitas dan nilainya 0,15%. Selanjutnya untuk analisis keuangan, itu ya aspek pertama mengapa arus kas menipis meski laba positif. Itu tuh penjelasannya banyak penjualan kredit juga sebesar 180 juta, itu kas belum masuk.
Terus pembelian persediaan tunai sebanyak 70 juta itu besar yang menyebabkan kasnya menurun. Terus yang ketiga, pembayaran sewa gudang senilai 24 juta untuk 1 tahun, kas keluar signifikan. Terus yang keempat, pembayaran gaji dan listrik itu senilai 35 juta, yang dimana itu sangat mengurangi kas. Terus yang kelima, kesimpulannya laba tercatat aktual, tapi kas keluar lebih besar daripada kas masuk. Terus aspek yang kedua, risikonya jika penjualan kredit terlalu besar. Yang pertama, piutangnya menumpuk, risikonya tidak tertagih meningkat, cadangan piutang 5 juta sudah disiapkan, terus likuiditas menipis, bisa kesulitan bayar utang dagang senilai 40 juta atau kewajiban lancar lain. Yang ketiga, beban administrasi meningkat untuk menagih piutang. Yang keempat, potensi penurunan profitabilitas jika piutang macet. Terus aspek yang ketiganya adalah strategi pembiayaan dan pengelolaan piutang. Yang pertama, kita bisa membatasi proporsi penjualan kredit agar kas kita tetap stabil. Dan juga kita bisa menerapkan syarat kredit yang jelas, seperti jangka waktu, limit, bunga, dan keterlambatan. Terus yang ketiga, kita bisa memfollow up penagihan rutin untuk percepatan kas masuk. Yang keempat, bisa kita berikan diskon untuk pembayaran cepat dan mendorong pembayaran juga. Terus yang kelima, menggunakan pendanaan jangka pendek, overdraft atau kredit jika kas kita menipis. Dan yang terakhir, evaluasi risiko pelanggan sebelum memberi kredit besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, boleh aku jelasin aja ya guys. Jadi di sini ada jurnal umum dari PT Blue Manargi, jurnal umum pada bulan April 2025. Ini kita dari case 2. Di sini ada ada buku jurnal umum yang total hasilnya itu 548 juta. Lalu di sini juga ada buku besar yang terdiri akun kas, akun piutang usaha, akun peralatan kantor, akun sewa dibayar di muka. Terus yang terakhir ada akun beban gaji pegawai, akun beban iklan, akun beban telepon dan internet, akun modal pemilik, akun pemilik akun pendapat diterima di muka. Di sini sudah tertera untuk nominal-nominalnya. Oke, di sini dilanjut dengan neraca saldo sebelum dari PT Blue Manarji per April 2025. Di sini ada akun kas piutang, peralatan kantor, sewa dibayar di muka, beban gaji pegawai, beban iklan, beban telepon dan internet, modal pemilik, private pemilik, pendapatan jasa, pendapatan diterima di muka. Di sini debitnya sebesar 380 juta, kreditnya sebesar 380 juta. Berarti untuk kedua akun ini balance ya. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih pergerakan saya. Sekarang saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Nah, terus sekarang kita bakal ngejelasin pada beban sewa dan juga sewa dibayar di muka. Dan ada beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih, beban iklan hutang iklan, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan jasa. Di sini di mana mereka ini dimasukkan ke dalam debit dan kredit. Dan total dari semuanya yaitu 23 juta rupiah, di mana debit dan kredit ini stabil ya, kayak balance. Next, ke neraca saldo setelah. Di mana di sini itu ada kas, piutang usaha, penyisihan piutang tak tertagih, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan, sewa dibayar di muka, beban sewa, beban gaji pegawai, beban iklan, hutang iklan, beban telepon dan internet, modal pemilik, prive pemilik, pendapatan jasa, pendapatan diterima di muka, di mana di neraca saldo setelah ini kita ambil dari data buku besar dan hasil total akhirnya yaitu 380 juta rupiah dan debit kredit ini balance ya. Selanjutnya laba rugi. Nah, di laba rugi ini adanya pendapatan di mana pendapatan jasa kita ambil dari buku besar ya. Ini hasilnya 218 juta rupiah dan ada beban-bebannya di mana ada beban gaji pegawai, beban sewa, beban iklan, beban telepon dan internet, beban penyusutan peralatan,
dan beban piutang tak tertagih. Total bebannya yaitu 63 juta rupiah. Nah, total pendapatan dikurang total beban dengan laba bersih 155 juta rupiah. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perubahan ekuitas per April 2025. Jadi pada periode 1 sampai 30 April 2025 memiliki laporan tentang perubahan ekuitas yang berisikan modal awal pemilik, laba bersih per April 2025, free pemilik, dan modal akhir pemilik. Jadi total akhirnya itu sebesar 293 juta. Langsung next ke neraca. Di sini sudah tertera neraca pada PT Blue Energy yang pada asetnya sendiri itu ada aset lancar, kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, total aset lancar, aset tetap, peralatan kantor, akumulasi, penyusutan sebesar 6 juta, lalu total aset tetap dan total aset. Jadi untuk total aset lancar sendiri itu sebesar 250 juta dan total aset tetap itu sebesar 54 juta. Jadi total keseluruhan aset itu sebesar 311 juta rupiah. Dan di sini ada pasiva dan juga ekuitas yang terdiri dari hutang iklan, pendapatan diterima di muka, total liabilitas, lalu ada modal akhir pemilik dan juga total liabilitas dan ekuitas. Jadi untuk liabilitas sendiri itu terdiri dari hutang iklan, pendapatan dan diterima di muka itu totalnya sebesar 14 juta. Lalu untuk modal akhir pemilik itu total liabilitas dan ekuitas itu sebesar 311 juta. Jadi balance dengan total aset tersebut. Jadi lanjut ke arus kas. Oke, untuk arus kas sendiri itu terdiri dari laba rugi, lalu penyesuaian non-kas, penyesuaian peralatan, beban piutang tak tertagih, perubahan aset lancar dan kewajiban, lalu ada kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, lalu ada kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, lalu lalu ada kas bersih dari aktivitas pendanaan, kenaikan bersih kas, dan kas akhirnya. Jadi di sini itu sudah ditotalkan bahwa kas akhir itu sebesar 152 juta sesuai dengan neraca tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal penutup pada bulan April 2025. Bisa kita lihat di sini hasilnya itu balance yang dimana debitnya itu 293 juta sama dengan kreditnya 293 juta. Nah, lalu selanjutnya ada neraca penutup. Oke, saya akan menjelaskan kembali tentang rasio keuangan dari PT Bloom Energy pada bulan April 2025. Rasio yang pertama itu quick ratio, rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Itu nilainya 18,36. Interpretasinya sangat liquid, mampu bayar kewajiban lancar 18 kali dengan aset lancar cepat. Rasio yang kedua, return on assets, ROA, itu rumusnya laba bersih dibagi total aset dan menghasilkan nilai 49,84%. Itu tuh setiap 1 rupiah aset menghasilkan hampir dengan 0,50 rupiah laba bersih. Rasio yang ketiga, return on equity, ROE, itu laba bersihnya dibagi modal pemilik awal yang bernilai 103,33%, yang dimana itu indikasinya sangat tinggi, modal awal menghasilkan laba lebih besar 100% dalam sebulan. Terus rasio yang keempat, operating cash flow ratio, itu arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar yang menghasilkan nilai 6,57%. Itu likuiditas operasionalnya sangat baik dan kas operasi mampu menutupi kewajiban 6 kali. Dan untuk analisa keuangannya,
Yang pertama, mengapa perusahaan terlihat sangat untung tapi kas rendah? Jawabannya adalah sebagian besar pendapatan berasal dari piutang jangka 60 hari. Itu tuh labanya tercatat tapi kasnya belum diterima. Biaya operasional tetap dibayar setiap bulan seperti gaji, sewa, iklan, dan lain-lain. Itu tuh kasnya keluar lebih cepat dan perbedaan waktu arus kas masuk dan keluar membuat kas bersih lebih rendah daripada laba bersih. Yang kedua, strategi memperbaiki siklus kas, penagihan, termin pembayaran, pendanaan. Jawabannya mempercepat penagihan, seperti diskon pembayaran awal, reminder invoice, termin lebih pendek, dan menyesuaikan termin pembayaran seperti negosiasi termin vendor agar arus kas lebih seimbang. Dan pendanaan sementara, peminjaman jangka pendek untuk gap kas atau menambah modal investor ekuitas. Yang ketiga, saran jika menjadi CFO, utang bank versus investor ekuitas. Untuk pertumbuhan cepat, cari investor ekuitas. Itu tuh tambah modal tanpa beban bunga, tetapi kepemilikan sedikit berkurang. Untuk kebutuhan kas sementara, pinjaman bank jangka pendek bisa dipakai. Itu tuh rekomendasinya bisa seperti kombinasi kas internal, ekuitas tambahan, dan pinjaman jangka pendek hanya untuk gap kas sementara. Terima kasih. Nah, sekian. Nah, di sini ada rasio perbandingan antara keuangan dari case 1 dan juga case 2, di mana perbandingannya sangat berbeda sesuai dengan rasio keuangannya. Ada current ratio, GRP, NPM, dan GER. Lalu di rasio case kedua ini ada quick ratio, ROA, ROE, dan juga operation cash flow ratio. Dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk analisis keuangan, jadi di sini tuh kita mendapatkan hasil diskusi. Jadi kayak mengapa arus kas menipis laba positif. Jadi di sini ada hasil diskusi kami karena ada banyaknya penjualan kredit, pembelian persediaan tunai, pembayaran sewa gudang, dan juga pembayaran gaji dan listrik. Lalu kenapa rasio jika penjualan kredit terlalu besar? Jadi karena piutang menumpuk, likuiditas menipis, beban administrasi meningkat, dan potensi penurunan profitabilitas. Dan yang terakhir itu ada strategi pembiayaan dan pengelolaan piutang. Yang pertama itu batasi proporsi penjualan kredit, lalu terapkan syarat kredit jelas, eh, lalu follow up penagihan rutin, berikan diskon pembayaran cepat, gunakan pendanaan jangka pendek, dan yang terakhir itu evaluasi resiko pelanggan sebelum memberi kredit. Next, boleh dilanjut oleh rekan saya. Nah, sekian penjelasan hasil dari diskusi kita tadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.